Membuat cerita fantasi itu mudah atau tidak? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video Ibu berikut ini mengenai penjelasannya. Halo, selamat berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah kalian dalam membuat cerita fantasi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu kali ini. Kalau kalian ingin membuat sebuah cerita fantasi, tentu ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus melakukan tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini, yang harus kalian lakukan adalah mencari dan menemukan gagasan atau ide penulisan yang menarik dalam sebuah cerita yang ingin kalian buat. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita dapat mengadakan pengamatan langsung ke objek yang kita anggap menarik, yang sebagai ide atau gagasan kita nanti dalam menulis. Kemudian, kita dapat menentukan tema. Nah, tema penulisan ini tergantung dari apa yang ingin kalian tulis. Apakah temanya misalnya mengenai petualangan. Kemudian kita menentukan latarnya. Nah, latarnya ini tempatnya di mana? Apa mau latarnya nanti di sekolah, atau kejadiannya di rumah, atau kejadiannya di tempat yang lain. Nah, jadi wajib menentukan latarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian, tahap yang penting juga kita menentukan tokoh-tokohnya. Nah, pasti di dalam sebuah cerita itu ada tokohnya. Nah, di sini kita tentukan tokohnya ada berapa, kemudian sifat-sifat tokohnya itu seperti apa, dan yang lebih penting lagi bagaimana postur dari tokoh yang ingin kita ceritakan, supaya nanti orang yang membaca cerita kita dapat seolah-olah merasakan dan melihat tokoh yang kita ceritakan tersebut. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, kita wajib membuat sinopsis atau ringkasan cerita yang ingin kita buat. Nah, sinopsis atau ringkasan cerita ini kita buat dari awal sampai akhir. Jadi ringkasan ceritanya saja. Ini apa tujuannya? Supaya memudahkan nanti kita mengembangkan ceritanya. Nah, tahap yang kedua yaitu mengembangkan cerita fantasi. Nah, sesudah kita menentukan latar, menentukan tokoh-tokohnya, sifat tokohnya, kemudian membuat sinopsisnya, baru kita mengembangkan cerita fantasi ini dengan gaya penulisan dan ciri khas dan keunikan dari penulisan kita sendiri. Karena biasanya penulis ini memiliki ciri khas masing-masing dalam menulis sebuah cerita. Nah, di tahap ini kalian atau pembuat cerita itu silahkan sebebas-bebasnya menentukan ceritanya, kemudian mengembangkan ceritanya seperti apa sesuai dengan daya imajinasi kalian masing-masing. Kemudian langkah yang ketiga, setelah semuanya selesai, tetapkan judulnya. Nah, judul sangat berpengaruh ketika orang ingin membaca cerita fantasi yang kita buat. Nah, buatlah judul yang menarik sehingga orang tertarik untuk membuat atau membaca ceritanya. Misalnya kita buat lorong ajaib, kemudian pohon ajaib. Itu kan satu judul yang menarik yang membuat orang penasaran ingin membaca cerita fantasi yang kita buat. Nah, setelah kita merencanakan, kemudian mengembangkan cerita fantasi kita, kemudian menetapkan judulnya, baru kita melakukan yang dinamakan tahap penyuntingan. Nah, biasanya di tahap penyuntingan ini kita melakukan penelaahan yang teliti. Misalnya dari segi bahasa, tanda bacanya, ini bisa kita minta masukan. Misalnya kita minta guru bahasa Indonesia atau teman atau siapapun yang ada di rumah, misalnya kita berikan cerita yang sudah kita buat, kita minta masukan dari mereka. Apa sih yang kurang dari cerita kita sebagai bahan masukan untuk cerita fantasi kita. Nah, setelah selesai semuanya, sudah jadi satu cerita fantasi, baru kita ke tahap publikasi. Nah, di tahap publikasi ini biasanya
Di sekolah itu ada yang dinamakan dengan majalah dinding. Itu biasanya bisa kita eh, tempelkan di sana hasil karya kita ataupun di website resmi sekolah. Nah, ini berarti sesuatu yang membanggakan jika cerita fantasi yang sudah kamu buat sedemikian rupa bisa dibaca oleh orang lain. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu harap kamu dapat membuat satu cerita fantasi di rumah dengan objek apa saja. Nah, misalnya objek sederhana. Misalnya kita punya pulpen di rumah. Nah, kita bayangkan pulpen ini punya kekuatan ajaib. Nah, apa saja kekuatan ajaibnya? Bayangkan pulpen itu kalau menggambar sesuatu, gambar yang dibuat itu menjadi nyata. Nah, itu contoh dari objek sederhana yang ada di rumah. Ataupun ada pohon besar yang ada di halaman rumah misalnya. Nah, bisa dijadikan objek dari cerita fantasi kita. Bayangkan saja dari pohon tersebut yang memiliki lorong waktu yang bisa menembus ke zaman yang lain, misalnya ke zaman purba. Nah, itu merupakan objek-objek sederhana yang dapat membantu daya imajinasi kita dalam membuat cerita fantasi. Nah, Ibu harap itu penjelasan singkat bagaimana cara kamu membuat cerita fantasi di rumah nanti. Silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Silahkan diakses di sana tugas kelasnya. Jangan lupa belajar dari rumah, tetap semangat. Kemudian jaga kesehatannya. Jangan lupa kerjakan tugas. Terima kasih. Salam sehat.